Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Gimana kabarnya nih? Gimana, Bung Meldi? Iya, baik. Alhamdulillah, baik-baik saja. Walaupun sedikit agak turun naik begitu, tapi hidup itu ada turun naik. Ya, yang penting kita tetap semangat, Bung Meldi. Ya, Bung Firdaus. Iya, gimana? Ini Republik ini kan nggak pernah belajar ya dari hal-hal sebelumnya. Jadi kalau kita selang reformasi itu menteri yang tersangka itu bukannya makin turun, ya segitu-segitu aja. Kita bisa mencatat ya menteri-menteri yang tersangka ya di kabinet gotong royong itu ada Rohmin Danuri, Ahmad Sujudi ya, dan Ya, betul. Alisa Barno waktu itu. Kemudian juga di kabinet Indonesia Bersatu, 1-2 ada Bakir Camsah, Siti Fadilah, Supari, Andi Malarangeng ya, dan Jarwati Sudadama Ali ya. Kemudian juga di kabinet kerja 1-2 kita juga lihat ada Idrus Marham, ada Imam Nahrawi ya, kemudian juga Edi Prabowo dan Juliari Batubara, dan terakhir Joni Plate masih tersangka ya. Artinya data-data yang kita peroleh ini memang menunjukkan bahwa eh, tidak ada improvement gitu di urusan korupsi ini, Bung Firdaus. Bung Meldi, terima kasih. Itu jadi kalau kita bicara menteri yang tersangka atau sudah ingkrah divonis dalam dugaan tindak pidana korupsi ya, memang sedikit banyak kita harus mengurut dada, begitu kita harus menarik napas agak dalam, gitu, agak panjang. Jadi kalau dilihat baru kemarin ada menteri tersangka, kemudian divonis bersalah, gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian ada lagi menteri tersangka. Terakhir yang jadi tersangka itu ya Pak Joni G. Plate, gitu ya. Jadi kalau kita hitung seperti Bung Meldi sampaikan tadi sudah hampir ada 13 ya, 12 sudah ingkrah dan yang 13 adalah Pak Joni G. Plate. Artinya masih dalam proses pemeriksaan begitu ya sebagai tersangka begitu. Nah kalau kita lihat dalam babaknya memang ya sejak awal reformasi diawali oleh kabinet Ibu Gus Dur Megawati gotong royong ya, kemudian Pak SBY, terakhir Pak Jokowi. Ada saja gitu ya dari anggota kabinet terutama yang menjadi tersangka dari atau divonis bersalah dalam tindak pidana korupsi begitu. Nah, yang menarik dari 13 orang ini 12 lah paling tidak yang sudah positif ya, sudah berkekuatan hukum gitu ya. Kita lihat di mana 9 diantaranya, jadi dari 12 ini 9 diantaranya berasal dari partai politik. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, komposisi kabinet itu kan paling tidak antara 33, 34 ya. Jadi mostly dari yang menjadi terdakwa atau sudah divonis bersalah dari tindak pidana korupsi ini berasal dari partai politik. Nah pertanyaan kita, apakah memang sebegitu retankah gitu ya menteri-menteri atau pejabat negara? Karena kalau kita tidak hanya bicara menteri misalnya, kepala daerah, kepala lembaga-lembaga yang lain, ternyata juga ada beberapa yang berasal dari partai politik. Atau kalau kita mau lebarkan lagi gitu ya, politisi baik itu di DPRD pusat atau DPRD daerah, ternyata juga jumlahnya ratusan dari partai politik yang menjadi tersangka kasus korupsi. Nah pertanyaan mendasarnya, apakah memang begitu mengkhawatirkan gitu ya dari resource atau sumber-sumber partai politik kita yang menjabat di pejabat publik itu memiliki keretanan yang tinggi untuk menjadi pelaku tindak pidana korupsi begitu. Jadi ini menjadi satu kekhawatiran kita, menjadi satu pertanyaan publik gitu. Atau jangan-jangan kalau memang memiliki keretanan yang tinggi, kenapa dia begitu rentan untuk menjadi atau memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi begitu. Nah ini yang menurut saya juga menarik untuk kita coba ulas ya, paling tidak dalam memberikan perspektif yang lebih luas kepada publik. Nah kalau kita masih ingat gitu dalam beberapa video sebelumnya kita bicara tentang teori-teori orang melakukan korupsi, teori-teori orang melakukan fraud gitu. Nah salah satu yang menarik dalam teori itu misalnya dalam segi 5 fraud gitu ya, ada faktor arogansi gitu ya. Faktor arogansi karena kewenangan, karena kekuasaan gitu ya, sehingga apapun aturannya, apapun regulasinya, apapun mekanisme kontrolnya atau SOP-nya itu kadang-kadang dilanggar gitu. Dan tidak hanya itu saja, kalaupun ada SOP kadang-kadang karena merasa aku kan menteri, aku kan paling tinggi, paling berkuasa lah. Jadi teman-teman inspektorat, teman-teman monitoring, teman-teman mungkin BPKP itu kadang-kadang tidak dianggap, tidak diwaro sebagai bagian dari pencegahan atau peringatan dini gitu. Jadi memang
dua dua apa ya kondisi karena kekuasaan itu tadi gitu ya. Jadi memang betul kata Lord Acton gitu ya bahwa power tend to corrupt, Ya, absolute power ya corrupt absolutely. Jadi memang dari sinilah muncul adanya pembatasan masa kekuasaan. Tidak boleh orang menjabat begitu lama bertahun-tahun gitu ya. Lebih dari 2 periode gitu ya. Kepala dinas bisa 14 tahun gitu ya, atau presiden bisa 30 tahun lebih misalnya. ya. Artinya tidak ada mekanisme check and balance, tidak ada mekanisme akuntabilitas. Gitu. Jadi ini mungkin faktor yang mengkhawatirkan kita. Pertama dalam konteks masih ada saja menteri yang menjadi tersangka atau divonis bersalah dalam kasus korupsi. Iya, Bung Firdaus. Tapi bisa juga kita lihat ya, kecenderungan-kecenderungan itu ada korelasinya nggak dengan ukuran-ukuran integritas yang pernah kita paparin di video-video sebelumnya, Bung Firdaus? Ya, jadi kalau kita mau coba lihat lagi dalam internalnya, terutama dalam kementerian lembaga yang mereka kelola ya, ternyata kalau kita lihat dari banyak kementerian-kementerian ini, kalau coba kita kategorisasikan berdasarkan kementerian ya, jadi Kementerian KKP, Kelautan Perikanan itu ada 2 menteri, Kementerian Kesehatan itu ada 2, Kemendagri 1, Kementerian Sosial ada 3 menteri yang sudah ingkrah, 1 memang bukan pada waktu dia menjabat Kementerian Sosial, tapi dia anggota DPR, Pak Idrus Marham. Kemenpora itu ada 2, ISDM 1, Kemenak 1, Kemenkominfo baru 1 tersangka. Nah, kalau kita ingat dari beberapa mekanisme kontrol ya yang dibangun oleh KPK atau BPK, kita lihat misalnya faktor integritas misalnya. Nah, memang kalau kita lihat dari beberapa kementerian ini, notabene memang integritasnya rata-rata agak relatif lebih rendah dibandingkan secara umum atau rata-rata kementerian secara keseluruhan gitu. Ya. Nah, integritas ini kan juga bisa menggambarkan memang situasi di mana satu memang kemungkinan kementerian dengan tupoksinya, dengan apa namanya, dengan tugas kewenangan yang dimiliki itu memang rentan untuk terjadi korupsi. Contoh Kementerian Sosial, gitu ya, Kementerian Agama, Pendidikan, Kesehatan, karena dia mengelola dana yang begitu besar, kemudian skema-skemanya banyak, gitu, bahkan dana-dana hibah, dana-dana bansos, gitu. Artinya yang disbursement-nya relatif lebih longgar dibandingkan belanja-belanja yang lain. Artinya apa? Memang di internal kementeriannya itu punya risiko tinggi untuk terjadi korupsi sehingga integritasnya menjadi tantangan gitu. Nah yang kedua, integritas ini juga bisa dibangun dari figur-figur pemimpin yang sebelumnya. Atau kalau kita ingat, jadi nanti mungkin ya di 2024 ketika muncul lagi kabinet yang baru, pemerintahan yang baru, maka untuk menteri-menteri yang dianggap menteri kementerian strategis atau basah, jadi ada yang basah, ada yang strategis gitu, strategis dalam mengumpulkan bahasa, dalam mengumpulkan massa, strategis dalam menggalang opini, membuat apa segala macam gitu. Nah itu biasanya jadi rebutan partai politik begitu. Nah faktor kedua inilah kadang-kadang menjadi pertanyaan kita, jangan-jangan memang integritas yang rendah, korelasi integritas yang rendah ini juga dibangun oleh pimpinannya, oleh figurnya. Jadi bisa saja memang menterinya atau pejabatnya eselon 1 di sekitarnya memang tidak membangun integritas yang baik gitu. Atau kalau kita mau coba runut lagi ke belakang, loh kenapa seperti ini gitu ya. Nah kadang-kadang memang ya walaupun saya tidak mengatakan 100% ya, kemungkinan ketika orang didudukan dalam jabatan sebagai kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, dia juga membawa tidak hanya misi sebagai objektif seorang pemimpin, tapi dia juga punya objektif gitu ya, karena dia berasal dari partai politik. Nah, salah satunya misalnya membangun pamor partai politik, mudah-mudahan dalam konteks yang baik. Tapi yang kedua juga membangun pamor dalam konteks mungkin sebagai sumber-sumber pendanaan, sumber-sumber pendapatan, gitu. Sehingga kementerian atau lembaganya lah yang dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana. Lah wadalahnya gitu ya, itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, melanggar peraturan, melanggar apa namanya kepatutan gitu ya, sehingga sesuatu yang seharusnya menjadi hak publik atau hak masyarakat untuk pembangunan, tapi diselewengkan atau disimpangkan menjadi untuk kepentingan partai politik. Jadi paling tidak memang 2 hal ini ya, Bung Meldi, kalau kita katakan kenapa ternyata memang menteri-menteri atau kementerian yang pernah menjadi pesakitan KPK atau ditenggara dalam temuan-temuan auditnya banyak bermasalah, itu memang memiliki integritas yang rendah. Kemudian yang kedua, kalau kita mau coba kaitkan lagi, ternyata kementerian-kementerian bermasalah itu kemudian kita bandingkan dengan kementerian-kementerian yang berasal dari non-partai politik, maka kementerian-kementerian yang diisi oleh partai politik, integritasnya, paling tidak dari pengamatan hasil penilaian KPK, itu lebih rendah dibandingkan kementerian yang bukan berlatar belakang partai politik. Ini jadi catatan penting memang. Ya. Juga kalau kita lihat, tadi kita udah lihat proporsi ya profesional dengan yang politik ya. Lebih banyak yang politik tentunya di kasus-kasus ini. Kemudian kalau kita lihat pola-pola yang dilakukan tetap sama ya, Bung Firdaus ya. Ya memang kalau kita lihat dari kasusnya ya,
di beberapa 3 kasus terakhir ya, kementerian yang terakhir ya, itu polanya relatif sekarang ini menjadi tren besar itu suap. Jadi mulai dari kasus bansos, COVID ya, mensos terakhir gitu ya. Kemudian kasus apa lagi ya, KKP itu juga suap ya untuk izin lobster, kemudian ada beberapa yang lain gitu. Nah, secara umum memang kalau dari awal itu pola-pola yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Bung Meldi. Jadi ketika kita ingat ya kasusnya misalnya siapa ya, Pak Romin, sama Suyudi itu kan PBJ, pengadaan barang untuk kesehatan, untuk apa namanya, atau menyelewengkan dana operasional atau non budgeter dulu istilahnya. Sekarang dana operasional menteri ya, gitu. Jadi pola-pola konvensional itu banyak terjadi di awal-awal ya kabinet atau kementerian awal. Tapi ke sini gitu ya, selain PBJ, maka juga banyak pola-pola penyimpangan atau korupsi yang dikaitkan dengan unsur penyuapan, gratifikasi, atau menyalahgunakan kewenangan. Contoh misalnya dalam pemberian izin, dalam pemberian otoritas atau kewenangan tertentu gitu. Nah memang kalau dari sisi pola ini kita bisa melihat ya, artinya dari pola-pola yang muncul, pola-pola yang berkembang, seharusnya kan bisa menjadi PR pada 2 hal paling tidak. Satu pada internal kementeriannya gitu ya. Jadi artinya bagaimana internal kementerian gitu ya bisa mengantisipasi ini mulai dari inspektorat generalnya, SPI-nya, kemudian manajemen risikonya, sehingga siapapun yang nanti masuk ke kementerian kita itu tidak menjadi tidak menjadi semacam jebakan gitu ya. Artinya dia tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Memang sekali lagi korupsi itu terjadi satu karena kalau kita bicara dalam level tinggi ya pejabat yang high profile gitu ya, karena arogansi. Tapi yang kedua karena opportunity juga, kesempatan gitu. Jadi saya berkuasa, tidak ada pengawasan, inspektoratnya juga kebetulan takut dengan saya, begitu. Jadi, bagaimana memperkuat internal kontrol itu juga menjadi sangat penting di dalam pembelajaran kasus atau modus-modus korupsi. Nah, kemudian yang kedua kan memang bagaimana menjadikan ini sebagai salah satu feedback ya, untuk untuk partai politik, untuk rekrutmen politik, begitu. Jadi, tidak lagi meletakkan pada posisi tertentu, pada rawan politik gitu, artinya memilah mana yang posisi-posisi memang harus diberikan kepada yang benar-benar profesional gitu, karena tadi risikonya jauh lebih tinggi gitu, kemudian mudaratnya juga lebih banyak dan kepentingan publik gitu, sehingga diisi oleh profesional, tapi mana yang mungkin bisa bagian dari kompensasi koalisi atau dukungan politik. Jadi saya pikir itu yang bisa kita tarik pelajaran, walaupun dalam sisi lain ya penegakan hukumnya juga menjadi penegakan hukuman ya, itu juga menjadi catatan ya. Jadi kalau kita lihat dari 12 yang sudah ingkrah itu kan yang paling rendah itu kan vonisnya itu 1,8 bulan, jadi 1 tahun 9 bulan, maaf, jadi 1,8 tahun atau 1 tahun 9 bulan, itu Pak Bakhtiar Kamsah kalau tidak salah begitu. Kemudian yang paling tinggi itu untuk kasus korupsi bansos COVID kemarin, Pak Juliari begitu ya, gitu. Jadi kalau kita mau rata-ratakan ya agak mediocre lah, so-so begitu ya. Jadi mekanisme pengefek jeraannya juga tidak banyak, tidak terlalu memberikan shock terapi yang kuat begitu. Nah, bagaimana membangun shock terapi? Menurut saya itu juga penting. Gitu. Ya, itu kan saya lihat itu berulang dan saya kira polanya sangat receh ya, sangat gampang diketahui gitu. Iya. Apakah dia? Jangan-jangan memang yang terungkap jangan hanya yang receh, Bung Meldi. Untuk yang besar-besarnya itu kita khawatirnya malah tidak terungkap. Contoh misalnya untuk penggunaan dana operasional menteri ya, saya ambil kasus untuk Kementerian ISDM ya. Kementerian ISDM ini kan kementerian yang sangat strategis ya. Dia mengelola natural resource, kekayaan alam yang kita bangga-banggakan gitu ya, tongkat dan kayu menjadi menjadi kolam susu begitu. Tapi di sisi lain juga banyak memberikan perizinan, kontrak karya, kontrak pertambangan, izin energi, kemudian segala macam gitu. Tapi dari begitu banyak sinyalemen pos-pos yang kita anggap sebagai risiko tinggi, salah satu yang muncul mungkin ya saya tidak tahu ya, sekali lagi ya mudah-mudahan itu memang penegakan hukumnya seperti itu, hanya penyalahgunaan dana operasional, tapi belum tersangkut kepada yang lain, misalnya pemberian izin pertambangan, kekurangan penerimaan, korupsi dalam kontrak tertentu, entah kontrak migas, kontrak karya begitu ya. Tuh. Ya mudah-mudahan sih kita salah ya, artinya memang pola yang berulang ini bagian dari ya mungkin itu pola yang klasik yang paling gampang dilakukan, gitu. Bukan sebagai satu loophole atau suatu pembiaran, Bung Meldi. Gitu. Semoga korupsi yang kakap nih juga kebuka nantinya ya, Bung Firdaus ya. Ya, kita berharap korupsi-korupsi yang besar, yang strategik ya, yang yang strategis, yang dampaknya itu agak panjang gitu ya. Jadi misalnya perizinan konsesi tertentu atau kerjasama yang mungkin kita bisa ukur nanti setelah 10-20 tahun begitu ya. Itu kita lihat, kita buka apakah ada mekanisme cawe-cawe, benturan kepentingan, kemudian merugikan keuangan negara.
Karena sekali lagi ketika itu dibuka mungkin orangnya sudah pensiun puluhan tahun yang lalu, sudah almarhum misalnya. Tapi dampak ekonominya, jadi ini juga menjadi tantangan kita karena kalau APH kan suka menggunakan pasal 2 ya, kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Ya. Yang jadi soal adalah kalau kita menghitung kerugian keuangan negara itu gampang, tapi kerugian perekonomian negara ini yang tidak banyak diutak-atik, tidak banyak dilihat begitu, tidak restruktif ke belakang misalnya. Namun saya ini juga menjadi satu penting gitu ya, satu catatan penting dalam penegakan hukum ke depan begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi Renta, terima kasih. Salam Indonesia bersih.